Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membedah buku BIPA B1 Sahabatku Indonesia untuk anak sekolah. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nurhaliza, selaku moderator dan juga pemateri 1. Yang kedua ada Muhammad Rizky Abdillah sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Dina Nurul Azizah sebagai pemateri 3. Yang keempat, Febrianti Dwi Rahayu sebagai penyusun materi. Yang kelima, Al-Rahmatil Fajriyah sebagai penjawab kelompok lain yang bertanya. Dan yang keenam ada Rohmat Tri Adityawan sebagai editor. Dalam buku BIPA B1 ini membahas 10 unit bahasan. Latar belakang dari buku ini adalah Badan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau BPSDK memegang peranan penting dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, peran penting ini diwujudkan antara lain dengan mendukung pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di berbagai negara. Salah satu dukungan itu ialah menyusun bahan diplomasi BIPA berupa buku Sahabat Indonesia untuk anak sekolah dalam 6 jenjang, yakni ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Nah, buku ini merupakan bahan diploma untuk jenjang B1. Konsep dari buku B1 ini adalah materi dan tugas belajar dikembangkan dengan berbasis teks agar pembelajar secara terintegrasi dapat mengembangkan kompetensi berbahasanya dalam keempat keterampilan, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis berbagai teks. Selain itu, materi dan tugas belajar secara terpadu dirancang untuk dapat mengembangkan wawasan keindonesiaan. Nah, tujuan dari buku B1 ini adalah dapat berguna bagi para pengajar BIPA di berbagai negara dan dapat dijadikan acuan bagi warga negara asing yang ingin belajar menguasai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan juga untuk bersahabat lebih erat dengan warga masyarakat Indonesia. Masuk ke unit 1, topiknya hobi tentang teks deskriptif. Nah, dalam unit 1 ini membahas terkait hobi yang dideskripsikan dalam bentuk bacaan, simakan, dialog, dan juga tulisan. Dalam keempat indikator tersebut, yakni menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, para pelajar bisa disuguhkan dengan materi-materi yang berkaitan dengan hobi-hobi yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Contohnya adalah pada subbab menyimak terdapat gambar seorang sedang mengurek belut atau biasa disebut memancing belut. Selain gambar tersebut, guru BIPA juga melengkapinya dengan audio terkait gambar tersebut. Jadi, tugas pelajar BIPA itu menyimak dan menjawab soal-soal yang telah disediakan dalam buku tersebut. Nah, dalam hal ini, pelajar BIPA tidak hanya menjawab soal-soal yang tersedia, tetapi pelajar BIPA diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung serta kosakata dalam simakan maupun bacaan yang telah disediakan. Nah, berikut adalah contoh teks deskripsi pada penjelasan terkait indikator membaca. Nah, di dalam buku tersebut disajikan suatu deskriptif mengenai mendaki gunung, di mana mendaki gunung itu merupakan salah satu hobi yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Dari teks tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi, tugas pelajar BIPA adalah selain membacanya, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia dalam buku tersebut. Ini
merupakan contoh yang saya jelaskan tadi di awal terkait penjelasan menyimak. Nah, dalam buku tersebut nampak terlihat seseorang sedang memancing belut, di mana seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya memancing belut itu merupakan salah satu hobi yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Lalu ini merupakan contoh penjelasan terkait berbicara. Nah, di dalam buku tersebut disediakan dialog-dialog yang dipraktekkan oleh pelajar BIPA. Selain itu, selain mempraktekannya, pelajar BIPA juga menjawab soal-soal yang telah tersedia. Dan berikutnya adalah penjelasan terkait indikator menulis. Nah, dalam indikator menulis ini, pelajar BIPA dituntut untuk menulis sebuah deskriptif terkait hobi mereka yang dijabarkan melalui tulisannya. Lalu kita masuk pada unit 2, masih dengan topik hobi, namun pada unit 2 ini sebenarnya hampir sama dengan pembahasan dalam unit 1. Yang membedakan hanyalah dalam unit 2 tidak hanya mendeskripsikan, tetapi dilengkapi dengan sebuah prosedur di dalamnya. Seperti contoh, dalam unit 2 terdapat sebuah bacaan yang mendeskripsikan sebuah masakan khas Indonesia, yakni seblak. Nah, dalam bacaan tersebut tidak hanya mendeskripsikan seblak saja, tetapi juga terdapat prosedur bagaimana cara kita membuat seblak. Nah, dalam unit 2 ini lebih menekankan pada hobi-hobi masyarakat Indonesia, yakni seperti memasak, membuat keterampilan, dan juga seni. Dalam unit 2 ini secara tidak langsung memperkenalkan kepada pelajar BIPA terkait kuliner, kerajinan, dan kesenian yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh-contohnya. Nah, ini merupakan prosedur bagaimana cara membuat seblak seperti itu. Nah, ini juga merupakan contoh penjelasan terkait membaca. Jadi, teks deskriptif pada unit 2 ini menjelaskan terkait hobi salah satu masyarakat Indonesia di bidang kesenian, yaitu di sini dicontohkan hobi masyarakat Indonesia yaitu menari. Selain membaca, pelajar BIPA juga dituntut untuk menjawab soal-soal yang telah disediakan dalam unit tersebut. Yang ini merupakan contoh penjelasan terkait berbicara. Sama dengan di unit 1, terdapat dialog-dialog yang akan dipraktekkan oleh pelajar BIPA dan nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang sudah tersedia dalam buku tersebut. Teman-teman bisa melihatnya dalam video ini, sudah kami sediakan contohnya. Ini merupakan penjelasan terkait indikator menulis. Jadi sama dengan yang unit 1, pelajar BIPA dituntut untuk menulis hobi mereka terkait. Mungkin ada yang memiliki hobi memasak atau membuat kerajinan atau juga hobinya dalam bidang kesenian. Lalu kita masuk pada unit ketiga, pada topik tempat wisata. Nah, dalam unit 3 ini tidak lagi membahas terkait hobi masyarakat di Indonesia, namun membahas terkait tempat wisata. Dalam unit 3 ini mendeskripsikan tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara. Nah, dalam hal ini secara tidak langsung memperkenalkan kepada pelajar BIPA terkait tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Untuk indikatornya antara bab 1, 2, 3 masih sama, yaitu keempat indikator tadi ada menyimak, membaca, berbicara, dan juga menulis. Nah, setelah menyimak beberapa audio pada unit 3 yang telah disediakan oleh pengajar BIPA,
siswa diharapkan dapat menjelaskan hasil simakan tersebut. Berikut adalah contoh-contoh tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat domestik maupun mancanegara. Dari sini pelajar BIPA bisa membaca terkait deskriptif tentang tempat wisata yang ada di Indonesia. Selain itu juga pelajar BIPA dituntut untuk menjawab soal-soal yang telah disediakan dalam buku tersebut. Dan contoh ini merupakan contoh penjelasan terkait indikator berbicara. Sama dengan bab sebelumnya, yaitu disediakan dialog dan juga soal atau pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh pelajar BIPA. Dan ini merupakan penjelasan terkait menulis. Sama dengan bab sebelumnya, pelajar BIPA dituntut untuk menulis atau mendeskripsikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, seperti itu. Lalu kita masuk pada unit 4, yakni kegiatan wisata. Nah, pembahasan di unit 4 ini masih ada hubungannya dengan pembahasan dalam unit 3. Jika pada unit 3 itu membahas terkait tempat-tempat wisata, nah, di bab 4 ini membahas terkait pelaksanaan kegiatan berwisata. Jadi, selain pelajar BIPA mengerjakan soal-soal yang terdapat di buku terkait kegiatan berwisata, pelajar BIPA juga dituntut untuk menceritakan pengalamannya ketika mereka berwisata, seperti itu. Dan berikut merupakan contoh-contohnya. Ini merupakan contoh terkait indikator menyimak. Sama dengan bab sebelumnya, teman-teman bisa melihatnya atau membacanya terlebih dahulu. Dari sini terdapat gambar-gambar dan juga soal-soal yang nantinya akan dijawab atau diisi oleh pelajar BIPA. Nah, kalau ini merupakan contoh penjelasan terkait indikator membaca. Sama juga mendeskripsikan terkait, bukan mendeskripsikan sih, lebih ke arah menceritakan pengalaman-pengalaman saat berwisata, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketika siswa sudah membaca materi yang sudah disediakan, maka akan dengan mudah menjawab persoalan yang telah terjadi. Nah, kalau ini merupakan contoh penjelasan terkait menulis peristiwa atau kegiatan mereka selama berwisata. Nah, lalu kita masuk ke unit 5, akan dipaparkan oleh pemateri 2 kepada Mas Rizky Abdillah, disilahkan. Dalam unit 5, pelajar BIPA mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung di dalam bacaan dan simakan tentang legenda suatu tempat wisata. Pelajar BIPA mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai konteks dalam bacaan dan simakan, serta pelajar BIPA mengidentifikasi fungsi sosial, struktur organisasi, ciri kebahasaan dan karakter yang dibangun melalui teks naratif tentang legenda suatu tempat wisata. Setelah mengidentifikasi, pelajar BIPA mampu bercerita tentang satu legenda tempat wisata dengan menggunakan struktur organisasi dan ciri kebahasaan teks naratif yang tepat, serta menuliskan sebuah teks naratif legenda tempat wisata di negaranya masing-masing atau legenda satu tempat yang diketahui dengan menggunakan struktur organisasi teks dan ciri kebahasaan narasi yang tepat. Dalam buku tersebut sudah disediakan audio dan gambar yang mana peserta BIPA harus mengidentifikasi gambar tersebut melalui 3 pertanyaan yang sudah disediakan. Setelah simakan audio dilakukan, yang dilakukan pengajar BIPA yaitu mencentang beberapa simakan yang telah dilakukan peserta BIPA. Setelah itu peserta BIPA menjawab 10 pertanyaan yang sudah tersedia dalam buku belajar BIPA tersebut. Dalam membaca, buku tersebut menyediakan bacaan yang mana
Pelajar BIPA diharuskan membaca teks yang sudah disediakan dengan menggunakan 2 pertanyaan setelah bacaan tersebut untuk diidentifikasi. Setelah melakukan bacaan, peserta BIPA diharuskan menjawab pertanyaan lagi setelah mempelajari beberapa kosakata, yaitu kosakata yang sudah disediakan dalam buku. Pertanyaan yang harus dijawab menggunakan kosakata tersebut ada 6 pertanyaan yang mana harus menggunakan kosakata yang sudah dipelajari. Dalam kegiatan berbicara, pelajar BIPA kembali membaca teks legenda yang mana penjelasan terkait berbicara, siswa dituntut untuk mensimulasikan sebuah legenda wisata yang terdapat di negaranya dengan menggunakan struktur teks dan ciri kebahasaan teks naratif yang telah dipelajari. Sebagai contoh, sudah disediakan dalam PPT ini, yang mana pelajar BIPA harus bisa mensimulasikan apa yang ada di dalamnya menggunakan aspek-aspek yang telah disediakan. Penjelasan terkait menulis, siswa dapat menuliskan legenda tempat wisatanya yang diketahui dalam struktur organisasi dan ciri kebahasaan, yang mana sebagai contohnya sudah disediakan di PPT juga. Dalam unit 6, pelajar BIPA mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung dalam bacaan dan simakan tentang lingkungan wisata, dan pelajar BIPA mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan yang terdapat dalam teks bacaan dan simakan, serta mengidentifikasi fungsi sosial, struktur organisasi, dan ciri kebahasaan, serta karakter yang dibangun melalui teks eksposisi hortatoris dalam topik lingkungan tempat wisata. Pelajar BIPA diharapkan mampu bercerita tentang masalah lingkungan wisata yang pernah dilihat atau ditemukan dengan menggunakan struktur organisasi dan ciri kebahasaan teks eksposisi hortatoris dengan tepat, dan menulis sebuah teks eksposisi hortatoris dengan struktur organisasi dan ciri kebahasaan yang tepat. Penjelasan terkait menyimak, pelajar BIPA diharuskan mampu menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dalam buku, yang mana yang telah disediakan adalah pertanyaan setelah gambar dan pertanyaan serta setelah mengidentifikasi gambar. Gambar tersebut disediakan juga audio, yang mana setelah melakukan kegiatan tersebut, guru mencentang beberapa simakan yang sudah dilakukan pelajar BIPA. Terkait contoh penjelasan membaca, pelajar BIPA diharuskan mampu mengidentifikasi gambar yang sudah disediakan dalam buku dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan, serta mempelajari kosakata yang sudah disediakan juga. Kemudian menuliskan sebuah kalimat dengan menggunakan kosakata yang telah disediakan. Contoh penjelasan terkait berbicara, dalam hal ini siswa dituntut untuk menceritakan tempat dan yang disukainya yang mencakup nama tempat wisata serta alasan mengapa harus mengunjungi tempat tersebut, serta tak lupa pula menggunakan kalimat ajakan seperti ayo dan mari. Penjelasan terkait menulis, dalam hal ini siswa dituntut untuk menuliskan tempat yang disukainya yang mencakup nama tempat wisata serta alasan mengapa mengunjungi tempat tersebut, serta ajakan untuk mengunjungi tempat tersebut seperti kata ayo dan mari. Dalam unit ke-7, pelajar BIPA mengidentifikasi dengan gagasan utama dan pendukung dalam bacaan dan simakan dalam topik pekerjaan berupa kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah.
mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan yang sesuai dengan konteks dalam bacaan dan simakan, serta mengidentifikasi fungsi sosial, struktur organisasi, ciri kebahasaan, dan karakter yang dibangun melalui teks eksplanasi dalam topik pekerjaan berupa kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah. Pelajar BIPA bercerita tentang pekerjaan atau kegiatan di dalam lingkungan sekolah dalam bentuk teks eksplanasi dengan struktur organisasi dan ciri kebahasaan yang tepat, dan menulis teks eksplanasi secara individu dalam topik pekerjaan berupa kegiatan di lingkungan sekolah dengan menggunakan struktur organisasi dan ciri kebahasaan yang tepat. Contoh terkait menyimak, dalam hal ini siswa sudah disediakan gambar dan audio untuk disimak, yaitu gambar untuk diidentifikasi dengan 3 pertanyaan. Setelah itu setelah mengidentifikasi gambar dan audio, kemudian guru mencetak beberapa informasi berdasarkan simakan, serta peserta BIPA menyimak kembali dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Contoh terkait membaca, pelajar BIPA disediakan gambar dan teks untuk diidentifikasi dan dipelajari untuk menjawab pertanyaan yang disediakan dalam buku dan juga menggunakan kosakata dan menggunakan beberapa kosakata yang telah disediakan. Penjelasan terkait berbicara, dalam buku tersebut telah disediakan teks dialog yang mana guru membacakan teks tersebut dan pelajar BIPA menjawab pertanyaan setelah mendengarkan teks dialog tersebut. Setelah itu pelajar BIPA mempelajari beberapa kosakata untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan kembali. Terkait penjelasan menulis, pelajar BIPA mempelajari sebuah tulisan yang sudah disediakan dalam buku. Kemudian penjelasan terkait menulis, pelajar BIPA diharuskan mampu menulis sebuah teks tentang pentingnya sebuah kegiatan di sekolah seperti upacara atau piket. Dalam buku tersebut sudah disediakan contoh penjelasan mengenai teks ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu unit 8 tentang topik pekerjaan yang akan dipaparkan oleh pemateri 3 yaitu Mbak Dina Nurul Azizah. Kepadanya disilahkan. Iya, terima kasih Mbak Liza karena sudah memberikan materi kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang unit 8 yaitu pekerjaan. Dalam unit 8, pelajar BIPA mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung dalam bacaan dan simakan, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai dengan konteks yang sesuai, yang menyatakan pendapat, saran, dan kesimpulan dalam bacaan dan simakan, mengidentifikasi fungsi sosial teks, struktur organisasi, ciri kebahasaan, dan karakter yang dibangun melalui teks eksposisi analitis. Dalam topik pekerjaan, bercerita teks eksposisi analitis dengan menggunakan struktur organisasi dan ciri kebahasaan yang tepat, atau termasuk menggunakan ungkapan yang menyatakan pendapat, dan menulis teks eksposisi analitis dengan menggunakan struktur teks dan ciri kebahasaan yang tepat, atau termasuk menggunakan ungkapan yang menyatakan pendapat. Yaitu yang pertama, contoh penjelasan terkait menyimak. Di mana menyimak adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak, yaitu gambarnya, dan di situ juga ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, dan setelah menjawab pertanyaan lalu mendengarkan audio dan lalu memberikan tanda centang di audio tersebut.
Yang kedua yaitu contoh penjelasan terkait membaca, di mana membaca ini adalah hal yang utama karena dengan membaca kita akan mengetahui atau menambah wawasan. Di sini yaitu ada judul mengajar itu menyenangkan. Dari teks tersebut kita bisa memahami apa sih mengajar itu, bagaimana sih mengajar agar menyenangkan, bagaimana sih siswa itu melakukan pembelajaran agar gurunya itu mengajar dengan tidak membosankan, dan pasti bakal ada beberapa pertanyaan yang menarik seperti itu. Dan di situ juga tertera pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan juga ada tabel informasi tentang isi bacaan tersebut. Yang ketiga yaitu contoh penjelasan terkait berbicara. Pasti kalian kan di pikiran kalian apa sih berbicara itu? Ada pertanyaan seperti itu kan pastinya. Berbicara itu juga sangat penting karena berbicara itu kan suatu komunikasi satu sama lain. Jadi dengan adanya berbicara ini atau komunikasi ini, kita menghubungkan satu orang atau dua lebih agar diskusi berjalan dengan baik seperti itu. Dan di sini di contohnya yaitu terdapat percakapan antara Joko dan Yesi seperti itu. Judulnya yaitu menjadi seseorang yang sukses. Di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dari teks percakapan tersebut. Yang selanjutnya yaitu contoh penjelasan terkait menulis. Menulis ini sangat penting karena hasil dari membaca kita melakukan dengan tulisan, yaitu yang ada di contoh tentang judulnya itu tentang PNS. Di mana dari hasil bacaan yang sudah tertera, kita melakukan sesuatu yaitu tentang menulis agar kita dapat mengetahui struktur tes dan ciri kebahasaan atau kosakata yang sudah kita pahami tersebut di dalam tulisan kita nanti. Yaitu unit 9 tentang pendidikan. Dalam unit 9, belajar BIPA mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung dalam bacaan dan simakan, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai dengan konteksnya dalam bacaan dan simakan, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur organisasi, ciri kebahasaan, dan karakter yang dibangun melalui teks argumentasi atau diskusi dalam topik pendidikan. Bercerita satu masalah pendidikan dalam bentuk teks argumentasi atau diskusi dengan struktur organisasi dan ciri kebahasaan yang baik, dan menulis sebuah teks argumentasi atau diskusi tentang pendidikan dengan menggunakan struktur teks dan ciri kebahasaan teks argumentasi atau diskusi yang tepat. Itu di sini ada contoh penjelasan terkait menyimak. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya menyimak yaitu mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Di situ sudah terterakan bahwasanya sudah ada objek yang terpusat, dan di situ sudah tertera pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.
dan dilakukan audio atau mendengarkan audio itu, lalu kita juga dapat mencentangnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu contoh penjelasan terkait membaca. Nah, di sini ada judul sekolah sepanjang hari. Nah, dari sini kita kan dilakukan untuk membaca agar kita mengetahui kan apa sih arti sekolah sepanjang hari ini, seperti itu kan. Dan juga kita akan bisa menjawab pertanyaan dari apa yang kita baca dari judul sekolah sepanjang hari ini, seperti itu. Dan juga kita bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan atau isian-isian yang ada di isi bacaan itu. Terus yang selanjutnya contoh penjelasan terkait berbicara. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa berbicara itu sangat penting agar komunikasi satu sama lain berjalan dengan baik, dan untuk berbicara ini kita dilatih agar siswa tidak canggung apabila dia berada di depan teman-temannya, seperti itu. Melatih juga kementalan untuk berbicara tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh penjelasan terkait menulis. Di sini itu ada judul yaitu Wawasan Indonesia SMK. Nah, di mana dari bacaan tersebut kita membuat tulisan yang sudah tertera dengan isi bacaan tersebut, dan juga bisa menuliskan dengan baik struktur bahasanya dan juga ciri-ciri kebahasaannya dari apa yang sudah kita baca. Untuk unit ke-10 yaitu pendidikan. Dalam unit 10, pelajar BIPA mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung dalam bacaan dan simakan, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai dengan konteks bacaan dan simakan, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur organisasi, ciri kebahasaan, dan karakter yang dibangun melalui teks ulasan buku, bercerita tentang hasil ulasan buku dengan menggunakan fungsi sosial, struktur organisasi, dan ciri kebahasaan yang tepat, dan menulis ulasan buku dengan menggunakan fungsi bahasa, struktur organisasi, dan ciri kebahasaan ulasan buku yang tepat. Yaitu yang pertama terdapat contoh penjelasan terkait menyimak. Di sini yaitu perhatikan gambar. Lalu ada 3 pertanyaan dan kita harus menjawab atas pertanyaan tersebut dan juga menyimak audio yang diberikan berdasarkan simakan tersebut. Dan juga guru tersebut mengisi tabel yang diputar kembali oleh guru. Yang kedua yaitu contoh penjelasan terkait membaca. Nah, di sini itu kan
ada contoh si gemblong lah. Dari situ kan kita mempunyai pikiran kan, apa sih isi dari judul si gemblong ini? Pasti kita kan bertanya-tanya kan lah. Maka dari itu kita harus membaca agar kita memahami apa isi dari cerita si gemblong itu dan bisa menjawab atas 3 pertanyaan yang ada di contoh tersebut. Seperti itu, dan juga bisa menuliskan pernyataan yang ada di dalam contoh membaca tersebut. Contoh penjelasan terkait berbicara. Nah, di sini itu ada wawancara. Berbicara itu kan emang seperti wawancara kan. Jadi ya ada komunikasi timbal balik lah seperti itu. Antara 1 dengan 2 orang seperti itu kan. Ya, maka di sini berbicara itu ya emang penting seperti itu, agar kita melatih tentang keberanian seperti itu. Dan juga ya kita harus diwajibkan untuk menjawab pertanyaan dari contoh penjelasan yang terkait berbicara tersebut, dan juga kita harus dapat melengkapi paragraf wawancara tersebut seperti itu. Ya, lalu untuk selanjutnya contoh penjelasan terkait menulis. Nah, di sini itu ada contoh yang judulnya literasi sekolah. Kan kita kan pasti kan bertanya-tanya kan, literasi sekolah saat ini seperti apa ya di Indonesia? Apakah kita itu siswa-siswanya sudah diterapkan untuk membaca atau kita siswanya itu hanya, sekarang kan online modelnya ya, apa hanya melihat di online saja atau mencari-cari di Google tanpa membaca buku? Nah, kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan kan, bagaimana literasinya sekarang, apa masih efektif, apa kurang efektif digunakan, kan seperti itu kan. Jadi ya kita harus bisa membaca tentang bacaan yang sudah dipaparkan di contoh penjelasan terkait menulis ini. Dan kita juga dapat membuat sebuah ulasan buku dengan menggunakan struktur dan ciri kebahasaan yang baik dan benar seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Dina Nurul Azizah atas pemaparan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.